Tanam akan mempresentasikan tentang bertanam application. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Andre Zafir Rinaldi dengan NIM 203012320019. Selanjutnya ada saya sendiri Isania Warsitania dengan NIM 203012320035. Selanjutnya ada Olaza Aurora Syafira dengan NIM 203012320036. Selanjutnya ada Rehan Atsal Hafiz dengan NIM 203012320020. Dan Sausan Setiadi dengan NIM 203012320026. Berikut merupakan penjelasan dari bertanam. Bertanam merupakan aplikasi bertanam bertujuan untuk memberdayakan individu untuk menanam produk segar mereka sendiri dengan mudah dan efisien. Tujuan kami adalah memberi pengguna pengetahuan alat dan dukungan komunitas yang diperlukan untuk membuat dan memelihara taman yang baik. Dengan aplikasi kami berharap dapat menyampaikan ilmu yang berguna, menginspirasi khususnya pada kalangan usia produktif. Oke, selanjutnya untuk asumsi pada aplikasi kami ini terdapat 4 poin. Yang pertama, aplikasi mobile yang mudah diakses oleh pengguna. Lalu fitur pengingat dan notifikasi yang terintegrasi dengan kalender pengguna. Lalu database yang mencakup berbagai jenis tanaman, panduan penanaman, dan informasi terkait lainnya. Dan juga ada fitur interaktif seperti forum atau chat untuk memfasilitasi komunikasi antar pengguna. Nah, dari asumsi tadi kami memiliki beberapa hipotesis yang dimana pertama pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang aplikasi dan menjangkau target pasar yang sesuai. Lalu untuk pengembangan fitur-fitur tambahan berdasarkan umpan balik dan kebutuhan pengguna, dan juga kemitraan dengan toko-toko pertanian, pusat, kebun untuk memperluas jangkauan dan memberikan nilai tambah kepada pengguna. Next lagi. Untuk desain sprint proses ini juga kami membuat menjadi 5 step. Yang pertama itu untuk mendefinisikan masalah dan kebutuhan user. Lalu kami mengumpulkan ide untuk solusi dari masalah dan pembukaan sketsa atau pembuatan sketsa. Lalu kami menentukan solusi akhir dan fitur dari ide-ide pada hari kedua menggunakan sistem voting. Lalu kami membuat prototipe dari produk atau aplikasi kami ini. Dan yang terakhir kami melakukan validasi dengan testing aplikasi tersebut. Oke, tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan problem dari masing-masing anggota tim. Yang pertama itu untuk dari Rehan Asal, yaitu belum cukup media yang menyediakan cara bagaimana bercocok tanam di rumah yang tepat dan efektif. Kemudian dari Isani Hawa, yaitu banyak jenis tanaman rumahan dengan cara penanganan yang berbeda. Selanjutnya dari Olaza, yaitu jadwal yang tidak jelas membuat tanaman tidak berkembang sesuai yang diinginkan. Kemudian dari Sausan, yaitu kurangnya pengetahuan akan kapan tanaman harus dipanen atau diberi nutrisi. Dan yang terakhir dari saya sendiri yaitu tidak mengetahui apa yang perlu dipersiapkan untuk memulai bercocok tanam. Oke, next. Selanjutnya itu kita ada 3 goal, yaitu yang pertama untuk secara konten interaktif, fitur penyesuaian, dan fitur pengingat berdasarkan cuaca. Itu dibagi pada koneksi sosial yang bertujuan untuk membangun fitur yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan sesama pecinta bercocok tanam, baik melalui forum diskusi, grup obrolan, atau acara pertemuan offline. Kemudian selanjutnya itu fitur konsultasi live chat, di mana menyediakan fitur konsultasi live dengan ahli pertanian atau anggota komunitas bercocok tanam lainnya. Dan yang terakhir yaitu scan tanaman, di mana menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mengembangkan fitur yang dapat menganalisis kondisi tanaman berdasarkan gambar yang diunggah oleh pengguna. Berikut ini merupakan sketch idea yang dari kelompok kami hasilkan. Ini merupakan prototipenya, yang pertama untuk onboarding. Next. Ini untuk daftar akun dan verifikasi. Ini untuk lupa kata sandi. Ini merupakan rekomendasi tanaman. Selanjutnya itu untuk persiapan alat dan bahan. Untuk progres tanaman. Ini merupakan tampilan riwayat deteksi dan notifikasi. Ini untuk halaman deteksi tanaman. Ini untuk toko dan forum. Sedangkan ini untuk profil. Selanjutnya untuk BMC akan disampaikan oleh Sausan. Pada Sausan, silakan.
Berikut merupakan bisnis model Canvas yang kami rangkai untuk aplikasi kami, yaitu Bertanam. Pertama, untuk customer segment-nya itu berusia 17 sampai 64 tahun atau usia produktif. Untuk orang-orang yang tertarik untuk bercocok tanam, pernah atau belum pernah melakukan kegiatan bercocok tanam, dan terbiasa menggunakan smartphone. Lalu untuk value proportions-nya sendiri itu memudahkan informasi terkait cara perawatan tanaman, membantu mendeteksi dan mengatasi penyakit pada tanaman, memudahkan pembelian alat bahan dan obat untuk tanaman, dan membantu user bertanya terkait cara perawatan tanaman. Untuk channelnya sendiri, kami akan ada di aplikasi sosial media dan kemitraan dengan toko pertanian. Lalu untuk relationship-nya, customer relationships, ada dukungan komunitas, konten edukasi, dan aplikasi dengan fitur yang bermanfaat. Lalu untuk revenue streams-nya kami didapatkan dari profit sharing dari penjualan bahan bercocok tanam dengan petani dan toko pertanian, konsultasi ahli pertanian atau agroteknik, dan langganan premium. Lalu untuk partnersnya itu ada petani dan toko pertanian, tim developer aplikasi bertanam, dan Kementerian Pertanian. Untuk activities-nya terdapat pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, konten edukasi dan panduan, pemasaran dan promosi, dan kemitraan dan kolaborasi. Untuk resources-nya kami ada aplikasi mobile, developer, dan admin. Dan untuk cost-nya model Canvas kami itu ada app maintenance, gaji karyawan, bagi hasil dengan petani dan toko pertanian, dan pemasaran dan promosi. Next slide. Lalu berikut merupakan analisis kami menggunakan Porter's 5 Forces Model. Yang pertama-tama ada threat of new entrants yang kami levelnya jadi high, terus ada biaya pengembangannya yang levelnya high, yaitu pada development aplikasi, AI, fitur interaktif. Lalu ada differentiation yang levelnya moderate, itu ada konten edukatif, scan tanaman, dan forum diskusi. Dan loyalty yang levelnya high berhasil membangun loyalitas pengguna melalui fitur yang dimiliki. Lalu industry rivalry yang high juga, itu ada kompetitor yang levelnya high, aplikasi serupa seperti PlanSnap, Garden Answers, dan lainnya. Lalu differentiation moderate, fitur unik yaitu scan tanaman, komunitas interaktif, dan kemitraan dengan toko. Lalu ada market growth yang levelnya juga high, yaitu pasar bercocok tanam di rumah sedang tumbuh sehingga menarik pesaing. Untuk bargaining power of supplier itu levelnya moderate. Untuk alat dan bahan itu sendiri levelnya low, banyak pemasok alat dan bahan berkumpul, mengurangi daya tawar masing-masing, dan terjadi kompetisi antar mitra. Lalu untuk penyedia layanan itu juga levelnya high, bergantung pada penyedia layanan cloud dan AI dengan daya tawar yang lebih tinggi. Untuk threat of substitute itu levelnya moderate, di mana ada online resources yang levelnya sendiri ada high, informasi bercocok tanam secara gratis melalui YouTube, blog, dan lainnya. Lalu ada books and guides yang levelnya moderate, buku panduan yang informatif biasanya menyediakan pengetahuan yang lebih lengkap. Dan untuk yang terakhir pada itu adalah community group yang levelnya moderate, di mana kelompok komunitas offline atau online yang berbagi informasi bercocok tanam juga dapat menjadi pengganti aplikasi ini. Untuk bargaining power of buyers, levelnya high, di mana yang pertama ada alternatif informasi yang levelnya high juga, terdapat alternatif untuk pengguna mendapatkan informasi tentang berkebun seperti situs web, blog, video YouTube, dan aplikasi yang memiliki fitur serupa. Dan ada juga alternatif toko alat dan bahan yang levelnya moderate, di mana user dapat mencari alternatif toko alat dan bahan berkebun dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Porter's 5 Force Model Strategy. Untuk yang pertama sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Sausan. Kurang lebih sebenarnya sama, hanya saja di sini ada strateginya apa saja. Untuk yang pertama yaitu threat of new entrants yang memiliki level high. Untuk level pertama biaya pengembangan yang memiliki level high ini kita bisa mengoptimalisasikan proses pengembangan untuk mengurangi biaya dan waktu. Differentiation yaitu dengan level moderate, kita bisa fokus pada UI dan UX yang intuitif dan menarik dan menciptakan konten edukatif dan eksklusif.
Brand loyalty dengan level high bisa membangun komunitas aktif melalui forum diskusi dan event. Untuk selanjutnya yaitu industri rivalry memiliki level high. Yang pertama adalah competitors dengan level high. Kita bisa memperhatikan strategi pemasaran pesaing dan bagaimana mereka menarik pengguna. Differentiation dengan level moderate, kita bisa fokus pada pengembangan fitur-fitur unik yang terus berkembang dan sulit untuk ditiru. Dan yang terakhir adalah market growth dengan level high, kita bisa bekerja sama dengan pesaing untuk membuat inovasi yang baru. Selanjutnya yaitu bargaining power of supplier dengan level moderate. Untuk alat dan bahan yang memiliki level low, kita bisa mempertimbangkan hubungan jangka panjang kemitraan dan diskon volume yang bisa ditawarkan pemasok. Dan yang selanjutnya adalah penyedia layanan yang memiliki level high, kita bisa diversifikasikan penyedia layanan untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu pemasok. Selanjutnya yang bargaining power of buyers dengan memiliki level high, alternatif informasi dengan level high ini kita bisa fokus pada penawaran nilai tambah seperti fitur interaktif dan dukungan komunitas yang tidak mudah didapatkan dari sumber lain. Alternatif toko alat dan bahan dengan level moderate kita bisa melakukan kemitraan dengan toko untuk menawarkan diskon eksklusif dan penawaran khusus bagi pengguna aplikasi. Dan yang terakhir adalah trade of substitute dengan level moderate. Online resource dengan level high kita bisa meningkatkan kualitas informasi dan pengalaman interaktif dari aplikasi bisa menjadi keunggulan dibandingkan sumber gratis. Kemudian books and guides dengan level moderate bisa menawarkan interaktivitas dan pembaruan konten yang lebih cepat dan dibandingkan dengan buku. Yang terakhir adalah community group atau dengan level moderate, kita bisa menyediakan fitur komunitas yang lebih terorganisir dan mudah diakses. Selanjutnya, untuk link prototipe ada pada slide di bawah ini dan bisa diakses melalui PPT. Dan sekian, terima kasih melalui penjelasan tugas besar kelompok bertanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.